Tiba-tiba datang tuh orang tua almarhum tuh, orang tua korban tuh datang. Kamu tahu nggak kejadian ini? Kejadian di mana Pak? Kata saya tuh, saya udah 3 hari di sini Pak. Kata saya tuh, saya udah di polsek posisinya 3 hari. Saya nggak tahu Pak, kata saya tuh. Udah teman-teman kamu udah pada ngaku semua di Polres. Teman-teman saya siapa Pak? Nanti dulu Pak. Nah, saya terus dijodotin tuh ke teraris. Jodotin nanti dulu Pak. Apa-apaan Pak? Kata saya tuh, saya gituin kan. Nah terus muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman orangnya? Itu Pak yang ada tamunya. Nah nyebutin nama saya Andika. Saya bukan Andika Pak. Udah kalau kamu emang gak ngerasa ayo ikut. Ya karena saya emang gak ngerasa ayo ikut gitu ya. Saya ya ayo Pak kata saya tuh. Ya, akhirnya saya ikut dibawa nyampe ke Polres. Sampai ke Polres ya cuma dipukulin doang gitu loh. Cuma dicas. Udah kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa siapa, nusuk siapa, saya gituin. Nggak tahu Pak, udah mending matiin aja Pak, saya udah lebih milih matiin aja. Dan ternyata pas saya dimasukin ke sel, saya lihat yang lain pun ya sama ternyata gitu loh. Yang lain yang barengan sama saya itu sama, mereka juga digituin gitu loh. Tapi waktu itu yang lain itu kamu nggak kenal? Polda berapa lama kamu Jin? Ya sekitar 3 bulanan lah, 2 bulan 3 bulanan lah. Terus saya kan ada kasus yang sajam itu ya, saya akhirnya tuh dikembaliin ke Polsek. Kembaliin ke Polsek, terus saya dititipin ke rutan pelabuhan. Terus saya sidang yang kasus sajam itu. Oh, terus hasilnya dari kasus? Nah, terus 1 tahun 6 bulan vonisnya. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kali ini kita akan membahas masalah Rivaldi ya, yaitu korban kebobrokan penyidik dari Polres Cirebon tahun 2016. Nanti videonya kita barengkan ya. Jadi saya terangkan dulu di sini biar nggak gagal paham. Langsung aja, sebetulnya Rivaldi itu ditangkap karena penganiayaan kasusnya itu di tanggal 30 Agustus tahun 2016. Tapi mendadak dijadikan tersangka dalam kasus Wina. Ini kan dagelan Rudiana itu. Rudiana itu dagelan busuk itu. Proses penangkapan Rivaldi namanya Rivaldi Aditya Wardana ya. Itu proses penangkapannya. Rivaldi alias Ucil itu dia dijadikan satu dari 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dilakukan Ibtu Rudiana sejak masih batuk. Sejak awal sudah terlihat nggak beres. Wah, saya ngikutin dari tahun 2016 itu nggak beres. Pasalnya Ibtu Rudiana menyebut Rivaldi itu sebagai Andika. Nah, direkayasa Rivaldi Aditya Wardana itu disebut sebagai Andika. Dan dibuatkanlah BAP oleh Rudiana. Jadi Rivaldi itu namanya diganti Andika dan dibuatkan BAP oleh Rudiana dengan nama Andika, bukan Rivaldi. Kenapa bikin BAP kok nggak ngelihat KTP? Itu nak jelas bobrok itu udah bobrok moralnya. Dan saya perkirakan Rudiana waktu penangkapan Rivaldi itu terpengaruh narkoboy atau bubuk. Karena tanggal 24 Agustus 2016 Rudiana barusan gerbek bandar bubuk narkoboy. Mungkin dia make itu, jadi ngawur cara kerjanya, tidak mengikuti SAP, melanggar perintah atasan. Oke, kita simak keterangan Rivaldi. Tanda tangan aja enggak, tiba-tiba pelimpahan lagi yang kasus Vina ini. Apa-apaan Pak? Saya udah marah-marah di tempat persidangan. Apa-apaan Pak? Tiba-tiba pelimpahan lagi, saya tanda tangan aja enggak, sampai mati pun saya enggak pernah. Di BAP itu ada BAP lain nggak sih? Enggak ada. Tanda tangan juga nggak ada? Ya, saya tanda tangan yang di Polsek doang, yang di Polres saya nggak pernah tanda tangan. Saya sampai didatangin ke ruang tahanan tuh, saya suruh tanda tangan tuh saya tetap nggak mau. Oh, tapi kamu tahu isinya BAP itu? Nggak tahu lah Kak, jangankan tahu isinya, saya bikin BAP ini dia nggak tahu, kata saya juga. Saya nggak mau tahu juga saya, karena saya nggak tahu apa-apa, kata saya tuh. Saya suruh tanda tangannya nggak mau lah, kata saya tuh. Terus tapi akhirnya kamu tahu isi BAP-nya itu pas di mana? Saya tahu pas setelah dakwaan. Pas setelah dakwaan itu.
Apa isinya Ci waktu itu di BAP itu? Ya Masih ingat nggak? saya yang nusuk, saya yang merkosa, apalah segala langsung. Ya poin-poinnya itulah gitu loh. Ya saya bantah semua dari awal persidangan juga saya bantah. Jangankan untuk mengetahui masalah BAP itu Pak, kata saya tuh yang mulia, saya untuk tanda tangan aja saya enggak, kata saya bisa buktikan nih tanda tangan saya, terus ya saya tanda tangan di depan hakim. Dan perlu saya sampaikan juga ya, saya dapat berita tahun 2016 sampai 2024 ini saya masih ingat ya, Rivaldi alias Sucil itu disebut tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 ya. Melainkan dia tak terlibat kasus Vina dan Eki atau kasus pembinian dan pemirkisian, tidak terlibat. Melainkan dia hanya terjerat kasus lain, yaitu kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam yang diancam dalam pasal Undang-Undang Darurat kalau nggak salah ya. Kalau penganiayaannya itu pasalnya jelas 351 setahu saya cuma tamatan SD. Nah ceritanya kan gitu kan, ngawur kan. Wah payah ini. Itu yang nangkap itu Rudiana itu yang nangkap, padahal Rivaldi ini sudah masuk Polsek ya, sudah diciduk sama polisi, masuk Polsek Cirebon, namanya Cirebon Utara Barat atau Utba kalau orang Cirebon itu nyebut polseknya. Sudah masuk di sana sudah selama 3 hari. Dan waktu itu dasar penangkapan Rivaldi kemungkinan keyakinan dari bapak korban atau bapak Eki yang namanya Rudiana atau Aibtu Rudiana yang tugas di bagian narkobis Polres Cirebon. Dan dijelaskan dalam 3 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi itu kan sudah ditangkap dan ditahan di Polsek Barat Utara Barat itu Cirebon pokoknya untuk kasus penganiayaan, tapi tidak ada hubungannya dengan pembinian kasus Vina dan Eki. Pada malam itu ya, tanggal 30 malam kurang lebih jam 23.00 atau jam 11 malam. Dan Rivaldi langsung diciduk oleh Aibtu Rudiana, diciduk dan dipindahkan ke Polres Cirebon Kota. Dan atas dasar dari ketujuh tersangka itu, terutama Sudirman ya, Sudirman kan asal nyebut aja, asal jeplak mulutnya, ya maklum karena dia lemah mental ya. Jadi Rudiana menyebutkan 4 orang DPO yang namanya Andika, Dani, Andi, dan Peggy Perong. Tapi tak pernah menyebutkan namanya Rivaldi. Ya ini aneh toh. Tak pernah menyebutkan nama Andika, tak pernah menyebutkan namanya Rivaldi. Dan Rivaldi sebenarnya tidak ada di dalam daftar DPO tersebut. Setelah 7 terpidana dan 1 terpidana Rivaldi, nah itu tidak pernah disebutkan sebagai DPO Rivaldinya. Wah ini gila ini. Makanya Rivaldi dibuatkanlah BAP paling terakhir kalinya itu yang dibuatkan BAP itu Rivaldi, dan Rivaldi nggak pernah mengakuinya, nggak pernah mau tanda tangan. Dan di tanggal 1 September kurang lebih jam 2 siang ya, bulan September tahun 2016, sekitar jam 2 siang setelah 7 tersangka itu di BAP, dibuatlah rangkaian bahwa Rivaldi menggantikan peran sebagai Andika. Andika itu makhluk gaib. Jadi Rivaldi ini dijadikan peran sebagai makhluk gaib yang bernama Andika. Dan sampai sekarang nggak ada nama-nama DPO Andika, itu nggak ada. Itu setelah munculnya DPO yang dimunculkan menjadi 3. Yang munculkan DPO siapa? Ya Aibtu Rudiana itu. Itu memang polisi bobrok itu, oknum polisi bobrok ya, saya katakan oknum karena banyak polisi baik. Di Lamongan itu ada polisi baik. Namanya Pak Polisi Pak Purnomo Belajar Baik, itu ada channel YouTube-nya di media sosial. Nah, itu kuasa hukum Rivaldi ya. Sampai pusing itu. Yang namanya Mbak Cindy ya, Mbak Cindy Sembiring itu tengah siap-siap untuk mengajukan permohonan PK. Tapi alhamdulillah dari tim Paradi yang dipimpin oleh Bapak Otto Hasibuan, Rivaldi sudah dicantumkan dan sudah ke daftar PK atau peninjauan kembali, dan sudah mulai sidang perdana kemarin dan akan dilanjut dari Senin besok. Oh ya, ada lagi nih kejanggalan-kejanggalan yang anak TK pun tahu, anak TK anak SD pun tahu ini kejanggalannya ya. Padahal Rivaldi itu dan kuasa hukumnya juga sudah memberikan bukti kepada majelis hakim. Rivaldi itu udah memberikan bukti kepada majelis hakim bahwa Rivaldi itu bukan Andika yang sudah dibikin BAP-nya oleh Aibtu Rudiana. Jadi Rivaldi itu sudah dibikinkan BAP dan namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Berarti Rudiana itu nggak nengok KTP Rivaldi, cuma asal tulis saja.
dasar polisi, dasar oknum polisi pengaruh bikin geram aja. Saya ngikutin dari tahun 2016 masalahnya, berita-berita viral itu. Dan kuasa hukumnya Rivaldi itu, Mbak Cindy itu melanjutkan ketujuh terdakwa pun pada saat itu tidak mengenal Rivaldi. Yang lain tuh nggak kenal Rivaldi itu nggak dikenal. Dan Mbak Cindy pernah menunjukkan akte kelahiran Rivaldi sebagai barang bukti bahwa dia itu namanya Rivaldi bukan Andika. Dan tanda tangan di BAP yang disebut ditandatangani oleh Rivaldi, padahal Rivaldi itu tak mengakui dan dia tidak pernah tanda tangan di BAP itu. Wah, payah. Tapi sama hakim ya diamini aja, sama jaksa diamini aja. Entah kuasa apa yang dimiliki oleh Aibtu Rudiana itu yang pangkatnya segitu melebihi jenderal. Sampai hakim jaksa nurut apa yang diomongkan, apa yang tertera di BAP rekayasa itu. Tak hanya itu ya, jadi dia juga sempat menghadirkan saksi untuk Rivaldi. Mbak Cindy itu ya, pengacaranya Rivaldi itu sudah menghadirkan saksi untuk Rivaldi, yang menyebut bahwa Rivaldi itu menginap di rumah saksi di tanggal 27 Agustus 2016. Dia tuh nginap, jadi punya alibi. Namun semua pembelaan Rivaldi dimentahkan atau ditolak atau diabaikan. Oke kawan, paham ya? Semoga bisa dipahami, semoga jadi bahan pelajaran bagi kita semua. Jadi jangan nurut sama oknum polisi yang tidak bertanggung jawab. Dan sejak penangkapan malam jam 11 atau jam 23.00 sampai besoknya tanggal 31, sampai besoknya jam 5 sore tanggal 31 Agustus 2016. Ya, harapan saya semoga terbuka seluas-luasnya gitu loh. Dan saya bisa kumpul lagi sama keluarga, bisa jagain adik-adik saya gitu. Memang terakhir saya yakin ya Allah tidak akan pernah tidur gitu loh. Nanti pengadilan sesungguhnya mah nanti di akhirat nanti. Dia belum ada keterangan BAP sama sekali. Wah, ini parah ini. Untuk kasus apapun, dia hanya dititipkan di sel tahanan Polres Cirebon. Wah, parah. Dan sekitar jam 5 sore juga Rivaldi alias Sucil itu dipertemukan dengan 7 tersangka yang ditangkap oleh Aibtu Rudiana CS di depan SMP 11 Cirebon, dan kemudian disatukan dengan 7 tersangka itu pula. Walalalala. Yang nyatukan Rudiana. Dan sekitar pukul 18.30 atau setengah 7 malam, keterangan BAP baru dibuat pertama kali oleh Aibtu Rudiana. Padahal Rivaldi tidak ditangkap oleh Aibtu Rudiana. Saya ulang ya, padahal Rivaldi itu tidak ditangkap oleh Aibtu Rudiana. Saat penangkapan, maksudnya dalam bebarengan ya, tidak ditangkap oleh Aibtu Rudiana berbarengan dengan penangkapan 7 tersangka yang lain. Jadi nggak bareng nangkapnya. Selang 3 hari Rivaldi baru ditangkap dan dimeringkuk dalam sel. Jadi ada jeda waktunya antara penangkapan 7 yang diduga terpidana itu atau korban salah tangkap itu. Nah, selang 3 hari baru Rivaldi ditangkap, dan penangkapannya itu atas dasar keterangan Sudirman, yang dimana Sudirman itu lemah mental. Dia dianiaya, disiksa, suruh minum air kencing, ditembak pakai peluru karet. Daripada dia mati konyol di situ, terpaksa dia mengakuinya dan asal menyebut nama seseorang yang dikenal. Maksudnya yang dikenal itu cuma kenal-kenalan biasa lah, kayak kenal di jalan. Kamu tahu nggak Rivaldi? Kamu tahu nggak Andika? Ya saya tahu, ya saya tahu. Kan cuma bilang gitu si Sudirmannya. Maklum dia kan lemah mental dan bisa dikatakan idiot.